Saya kalau udah cerita tentang surga ini ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustadz. Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustadz, ini mesti 4 mata sama Ustadz. Bisa 4 mata Pak Ustadz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustadz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustadz. Tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustadz? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bagaimana nikmat surga itu Pak Ustadz? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Saya kalau udah cerita tentang surga ini ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustadz. Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustadz, ini mesti 4 mata sama Ustadz. Bisa 4 mata Pak Ustadz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustadz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustadz. Tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustadz? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan. Termasuk walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Mudah-mudahan semuanya sehat. Oleh sebab itu maka sementara hidup di dunia ini nikmati aja dulu. Kalau kita cobalah adik-adik yang sudah kuliah, ingat masa sulit waktu SMP, waktu masa SMA. Sekarang yang ingat-ingat, ibu juga sekarang yang anaknya udah besar. Dulu waktu masa sulit, waktu sekolah, masa sulit awal-awal nikah, masa sulit. Sekarang yang indah diingat itu masa senang atau masa sulit? Betapa mereka penuh dengan kesulitan. Masa sulit. Saya kalau ingat dulu masa di Mesir tahun 98, krisis moneter. Awalnya $1 2.000, datang IMF moneter, naik melambung menjadi 20.000. Anak-anak Indonesia mau dipulangkan. Pesawat sudah disiapkan Hercules yang tak pakai kursi supaya tegak berdiri macam di Metro Mini. Mau dipulangkan, akhirnya tidak pulang. Waktu itu bapak duta besarnya adalah Pak Hasan Wirayuda, orang dari Banten Pak Ustadz, terserahlah mau kabel. Lalu kemudian datanglah seorang anak muda ke Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI mengasih uang bantuan. Anak Indonesia yang kesulitan ekonomi jangan pulangkan Pak, ini bantuan untuk anak Indonesia. Pak Dubes mengirim intel untuk menengok siapa anak muda ini, kenapa dia ngasih bantuan. Diikuti, ternyata anak muda itu tukang jual buah di pinggir jalan. Allah kirim kesulitan untuk melihat mana kawan, mana lawan. Kalau kau senang, semua orang jadi kawan. Tapi saat kau sulit, kau akan menemukan teman sejati. Bisa untuk update status besok pagi. Kalau kau kaya, maka semua orang jadi kawan. Semua senang, semua tersenyum. Tapi saat kau susah, disitulah kau akan menemukan orang yang betul-betul almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia sayangi, dalam senang dan susah, dalam sempit dan lapang, dalam kaya dan miskin.
Jadi kalau adik-adik sekarang agak sulit-sulit sedikit masa kuliah, justru disitulah nanti nampak mana kawan, mana sahabat. Tapi nanti kalau berhasil, kawan-kawan ini jangan lupa, karena banyak teman tertawa, hanya sedikit kawan yang mampu untuk menangis bersama. Betul? Tak banyak orang yang bisa hidup sama-sama susah. Kira-kira kalau kalian bicara sama perempuan, Adinda, aku mau meminangmu, sudikah kau hidup bersamaku dalam keadaan susah? Kalau saya lah jadi perempuan, ngapain kita susah? Kalau ada yang senang, apa yang susah? Betul? Saya mancing aja. Jadi intinya kalian mesti berusaha untuk senang. Tapi yang senang belum tentu tak selamanya senang dengan materi. Saya nggak percaya omongan Ustaz. Masa orang dengan materi belum tentu senang? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, dulu ku terima pinangan dia karena ku tengok rumahnya besar, mobilnya mewah, ku tengok dia status sosialnya sudah kerja. Rupanya Pak Ustadz aku tak bahagia. Kenapa tak bahagia, Bu? Dia tak sembahyang, tak sholat. Gimana rasanya, Bu? Macam tidur sama babi hutan. Jadi andai tidak lebih pada materi, tunjukkanlah lebih pada ibadah. Andai tak lebih pada benda, maka tunjukkanlah pada non benda, yaitu ketakwaan kepada Allah. Sudahlah rumah tak lebih, kendaraan tak lebih, duit tak lebih, akhlak pun tak pula berlebih, penuh dengan kekurangan. Kurang sopan, kurang baik, kurang lembut. Lalu kau mau jadi apa? Kalau ada anak muda di Batam tak sholat, tak puasa, tak kaya, tak keren, tak ganteng, pergilah kau ke jembatan Barelang, buat semak Batam aja, ngabis-ngabiskan air mineral Batam aja. Tapi jangan kalian serius pula, balik dari sini berterjunan semua anak muda sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapan kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini? Saya ditanya orang, Ustaz gak capek Ustaz keliling-keliling nih? Sampai kapan Pak Ustaz? Selama suaraku masih keluar, selama mikrofon masih hidup, aku bicara. Tapi kalau nggak ada orang Pak Ustaz, aku berdua sama kamera. Sering saya ngomong berdua sama kamera. Kapan? Itu yang di TV. Mana ada orang? Berdua. Datang kameramen, dihidupkannya, habis itu ngomong saya sendiri. Jamaah dimanapun berada, kita sekarang macam orang gila. Selama jantung berdetak, selama napas berembus, selama otak masih waras, selama suara masih keluar, pakailah untuk menolong agama Allah. Kalau kalian tak bisa ngomong, ada orang, tidak semuanya bisa ngomong. Bisa dia ngomong, tapi orang tak paham. Saya sudah bicara 50 menit. Selama saya bicara 50 menit ini paham Ibu? Alhamdulillah. Bukan karena segan kan? Kami pernah seminar, ikut kami seminar di Hotel Grand berdua sama kawan saya. Yang bicara tuh profesor. Saya mengangguk. Kawan saya ditanya, mat, dia di sebelah. Ya, paham kok apa yang dibilang? Enggak. Aku pun tak paham kata dia. Terus kenapa kau ngangguk? Apa salahnya ngangguk? Saya bilang. Jadi apalah kerja Ustaz waktu itu? Saya bawa laptop, kan wifi gratis. Mendownload kitab-kitab PDF sambil nulis. Terus ditanya kawan saya, kenapa kita tak paham yang diomongkannya? Karena ilmunya hebat. Saking hebatnya dia, maka kita tak paham. Jangan kita rendahkan dia. Kalau tak hebat, tak akan profesor dia di depan. Cuman mungkin mengkomunikasikan, memilih kata yang tepat tuh dia kurang. Tapi untuk belajar hebat. S1, S2, S3, doktor, profesor, S teler, S cendol, S doger. Bisa dia. Mungkin kalian punya ilmu tapi ngomong tak bisa. Nulis kan bisa. Nulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Setuju? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah banyak nulis buku, enggak status. Nulisnya itu yang bermanfaat. Kalau kau senang, semua orang menjadi kawan. Kalau kau susah, kau menemukan teman setia. Jadi waktu dibaca orang,
ambil pelajaran, iktibar, langsung di komen kawan, setuju, 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 setuju. Ini banyak juga orang menulis, tak apa-apa ditulis. Pagi, pahit betul kopinya. Siang, pedas betul masakannya. Sore, lambat betul pulang belanja. Malam, rasa-rasanya mau mati. Pas besok diwawancarai istrinya, apa statusnya terakhir? Itulah yang dia bilang pas rasanya mau mati. Rupanya mati betul. Semakin kau minimkan info dirimu di medsos, semakin minim serangan tentang dirimu yang diperoleh oleh orang lain. Karena tidak nampak, ditutupnya. Sekarang orang di rumah tapi informasi tentang dirinya dia buka terus, sehingga menjadi serangan. Bahkan status-statusnya itu memancing-mancing, sehingga orang memprediksi-prediksi. Maka ini semua menjadi kewajiban kita bersama. Saya dikirim gambar ibu-ibu mengikat anaknya ke batang pisang, dia asik main medsos. Menangis anaknya, disipak-sipaknya pakai kakinya. Saking ngerinya dunia ini sekarang. Perawat bidan lahir anak orang kedinginan menggigil, dimasukkannya ke dalam apa namanya kotak kaca? Hah? Karburator. Masuk ke dalam, di setelnya berapa derajat Celcius, habis itu sibuk dia main medsos. Begitu asik main, tengoknya anak masak, gosong. Ambil kompor, letakkan panci di atas, masukkan air, asik main medsos. Anak baru pandai berjalan, masuk ke dalam, tinggal ngasih bumbu aja lagi. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi.